Hai Besti, penikmat film tapi maunya diceritain aja. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini, Mimin punya alur cerita film India tentang seorang penjual cabai yang ingin balas dendam karena gudang cabenya dibakar habis oleh musuh. Film ini berjudul Guntur Karam, rilis 12 Januari 2024. Film dibintangi aktor besar seperti Mahesh Babu, Sri Lela, Jagapati Babu, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Besti, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita dengarkan alur cerita film Guntur Karam di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film, di pinggiran desa daerah Guntur, datanglah sekelompok musuh menyerang gudang cabai milik Satyam. Mereka juga membakar habis gudangnya. Datanglah Satyam bersama adik iparnya bernama Rangam menuju gudang. Mereka bertarung melawan musuh yang membakar gudangnya itu. Di tengah pertaruhan itu si musuh memukul Satyam. Rangam tidak terima kakak iparnya dipukul oleh musuhnya. Lalu datanglah Rangam menggorok leher Lenin. Kemudian datanglah istri Satyam bernama Vasundara dan putranya yang masih kecil bernama Ramana. Mereka melihat gudang cabai ayahnya telah terbakar. Pada saat itu Vasundara pergi meninggalkan keluarganya. Sementara mata Ramana terkena serpihan ledakan api yang menyebabkan mata kirinya tidak berfungsi seutuhnya. Kemudian kasus kematian Lenin diproses. Satya dipenjara selama 12 tahun atas meninggalnya Lenin. Diperlihatkan Vasundara meninggalkan rumahnya. Ia kembali ke rumah ayahnya bernama Venkata. Vasundara juga menikah lagi dengan Narayan. Pernikahan mereka memiliki seorang putra bernama Raja Gopal. Beberapa tahun kemudian, Vasundara dilantik menjadi Menteri Hukum Negara India. Sementara Venkat, ia merupakan mantan anggota legislatif 3 periode dan mantan menteri. Saat ini, Venkat menjabat sebagai ketua partai. Diperlihatkan Venkat memerintahkan pengacaranya bernama Pani mengundang Ramana ke kantor partainya untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Ramana bukanlah putri Vasundara dan Ramana bukan dari keturunan Venkat. Kemudian Venkat menemui cucunya yang bernama Gopal. Gopal adalah putra kedua Vasundara dari suami keduanya. Jauh dari pinggiran desa Guntur, diperlihatkan Ramana sudah tumbuh dewasa. Ia melanjutkan bisnis ayahnya sebagai penjual cabai terbesar di daerah mereka. Ramana mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa kakeknya telah mengundangnya datang ke kantor partai. Kemudian Ramana pergi ke kantor partai Venkat yang saat itu ada acara perayaan ulang tahun Venkat yang ke-80 tahun. Lalu Pani memberikan kertas yang ingin ditandatangani Ramana. Yang isi berkas itu bahwa Ramana bukanlah anak dari Vasundara dan ia tidak berhak menerima ahli waris dari Venkat. Namun Ramana tidak mau menandatanganinya dan meminta kakeknya untuk datang menemuinya. Pani pun memberitahu Venkat bahwa Ramana tidak mau menandatangani berkas itu. Kemudian Venkat memberikan peringatan kepada Ramana bahwa ia akan menghancurkan Ramana jika ia tidak menandatangani berkas itu. Lalu Pani menyampaikan pesan itu persis seperti apa yang dikatakan Venkat bahwa ia akan menghancurkan Ramana.
Ramana pun mengambil pulpen dan ia menantang balik Venkat bahwa ia menunggu kehancuran yang akan dilakukan Venkat. Kemudian Ramana masuk ke dalam mobilnya dan ia menghancurkan panggung perayaan ulang tahun Venkat dan juga baliho. Venkat pun sangat terkejut melihat perbuatan cucunya itu. Ternyata Ramana bukanlah orang yang mudah ia tebak. Lalu Ramana kembali ke rumahnya. Ia minum sangat banyak untuk melampiaskan kemarahannya atas perbuatan Venkat tadi. Datanglah Satya menanyakan putranya akan apa yang telah terjadi. Ramana pun menceritakan kepada ayahnya bahwa ia diminta menandatangani surat pernyataan ia bukan putra dari Vasundara dan Raman juga tidak berhak mengklaim sedikit pun aset yang dimiliki oleh ibunya. Padahal Ramana tidak pernah meminta sedikit pun aset yang dimiliki ibunya itu. Dan saat ini Ramana juga mendapatkan undangan lagi dari ibunya untuk datang ke rumah Vasundara. Satya pun menyarankan Ramana untuk pergi menemui ibunya karena bagaimanapun jika seorang putra menolak ibunya maka air matanya tidak akan pernah terbendung. Lalu Ramana mendengarkan nasihat ayahnya, ia pergi ke rumah pengacara Pani. Saat itu ada asisten Pani bernama Balu. Ketika Ramana masuk ke dalam rumah Pani, ternyata ia melihat putri Pani bernama Malyada sedang rekaman video untuk postingan media sosialnya. Di situ Ramana jatuh cinta dengan kecantikan Malyada. Ia langsung berterus terang memuji kecantikan Malyada. Saat itu Ramana meminta ia diizinkan masuk ke dalam ruangan karena di luar rumah sangatlah panas. Namun Malyada malah memberikan payung kepada Ramana dan tak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Kemudian datanglah Pani menemui Ramana. Pani pun membawa Ramana ke rumah Venkat untuk bertemu dengan ibu Ramana. Di dalam pertemuan itu ternyata ibu Ramana tidak ada. Venkat meminta Ramana segera menandatangani berkasnya. Namun Ramana tidak mau karena ia hanya mau menandatangani berkasnya itu jika ibunya sudah datang. Kemudian Venkat memaksa Ramana menandatangani berkas itu. Setelah itu ibunya akan datang menemui Ramana. Namun Ramana bukanlah pria yang bodoh. Ia pun pergi meninggalkan rumah Venkat. Pada saat Ramana keluar dari pintu, ia melihat bayangan ibunya berdiri di balkon. Ramana pun melihat ke atas, namun Vasundara langsung pergi meninggalkan Ramana. Scene ke gudang cabai milik Ramana di Guntur. Datanglah Malyada dan Balu menemui Ramana. Ramana sangat senang gadis yang ia sukai datang menemuinya jauh-jauh dari kota ke daerah Guntur. Lalu Malyada menceritakan maksud kedatangannya bahwa ayahnya diancam akan dihabisi Venkat jika ia tidak bisa mendapatkan tanda tangan Ramana. Ramana pun menampar Balu. हैंडल नहीं कर सकते रमना। Scene berganti, Ramana mendapatkan salah satu anak buahnya mengkhianatinya dengan menjual cabai mereka ke kompetitornya yang bernama Marx. Marx berbicara kepada Ramana bahwa ia akan datang 10 menit lagi untuk menghajar Ramana karena telah menghajar suruhannya. Namun yang terjadi, Ramana langsung datang menemui Marx. Ramana tidak terima bisnisnya diganggu oleh Marx karena sewaktu Ramana kecil, Marx telah membakar gudang cabai ayahnya dan juga karena Marx ayahnya masuk penjara.
Kemudian anak buah Marx menghajar Ramana. Pertarungan pun terjadi. Ramana melawan musuhnya dengan rotan. Ia menghajar mereka bertubi-tubi tanpa ampun. Sampai-sampai Marx sangat terkejut melihat putra Satya ternyata pemuda pemberani dan sangat melebihi ayahnya. Semua musuh pun tumbang dihajar Ramana. Setelah Ramana sampai di rumahnya, ternyata Malyada dan Balu datang ke rumah Ramana. Mereka meminta izin tinggal di rumah Ramana karena mobil Malyada ditimpa genteng dan saat ini mobil mereka rusak dan berada di bengkel sehingga mereka tidak bisa kembali ke kota. Dengan senang hati Ramana pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memberikan satu kamar kepada gadis yang ia sukai. Diperlihatkan Pani mengirimkan chat gambar tali kepada putrinya. Artinya ayahnya akan menghabisi nyawanya sendiri jika mereka tidak mendapatkan tanda tangan Ramana. Di malam harinya Ramana sedang minum-minum di gudang cabenya. Lalu datanglah Malyada dan Balu menemui Rama. Maksud kedatangan mereka di sini untuk meminta tanda tangan Ramana. Lalu Malyada merayu Ramana dengan tarian. Selesai tarian itu, Balu meminta tanda tangan Ramana. Namun Ramana langsung menampar Balu. Balu dan Malyada pun pergi meninggalkan rumah Ramana. Mereka mengambil mobilnya dari bengkel, namun ketika mobil itu mundur ke belakang, ternyata Balu menabrak patung mendiang Lenin. Seketika masyarakat di situ pun marah dan mereka meminta pertanggungjawaban Balu dan Malyada. Di tengah kericuhan itu, salah satu penduduk memberitahu Ramana bahwa Malyada telah dikerumuni massa. Lalu datanglah Ramana, ia langsung menghajar musuh yang ingin menyerang Malyada. Setelah pertarungan itu, Ramana mengantarkan Malyada kembali ke rumahnya. Sejak saat itu Malyada jatuh cinta kepada Ramana karena ia melihat Ramana pria yang kuat, pemberani, bertanggung jawab serta bisa diandalkan. Setelah Ramana selesai mengantarkan Malyada ke rumahnya, tiba-tiba di tengah jalan Ramana ditangkap polisi. Ternyata Venkat mengajukan tuduhan palsu kepada Ramana. Di saat itu datanglah Balu memberikan jaminan kebebasan Ramana. Kemudian Ramana pergi menemui Venkat di rumahnya. Ramana meminta Pani membacakan tuduhan palsu yang diajukan Venkat kepadanya. Lalu Ramana melakukan semua tuduhan palsu itu persis dengan surat yang dibuat Venkat. Ramana menghancurkan TV dengan asbak. Ia menghancurkan piring makan yang terbuat dari Italia itu. Ia menghancurkan makanan untuk tamu. Ramana juga menghancurkan kursi. Ia juga menghancurkan lampu yang sangat mahal. Dan Ramana juga menghajar penjaga keamanan rumah Venkat. Dan Ramana menghancurkan foto dinding Venkat. Di tengah kegaduhan yang dibuat Ramana, tiba-tiba ibunya berdiri di tangga. Akhirnya, setelah puluhan tahun untuk pertama kalinya, Ramana berhadapan langsung dengan ibunya. Namun ibunya ini malah menampar Ramana dan meminta anak buahnya segera membersihkan semua sampah di rumahnya. Melihat penolakan yang dilakukan Vasundara kepada Ramana, Ramana langsung menandatangani semua berkas yang menyatakan bahwa Ramana bukanlah putra dari Vasundara dan ia tidak berhak mengklaim satu pun aset yang dimiliki Vasundara. Dengan hati yang hancur, Ramana pun pergi meninggalkan istana ibunya.
जब गुंटूर आई थी तब मैं यहाँ Sesampai Ramana di rumahnya, Satya menceritakan kepada Ramana mengapa istrinya pergi meninggalkannya. Pada waktu terjadi ledakan di gudang cabai, Satya menomorsatukan kasus membebaskan Rangam dari penjara yang telah menggorok Lenin. Sementara Vasundara meminta Satya memprioritaskan pengobatan mata Ramana. Saat itu terjadi konflik antara Satya dan Vasundara. Satya meminta bibi Ramana untuk menutup pintu rumahnya kepada Vasundara. करना चाहिए। Sejak saat itu Vasundara meninggalkan Satya dan Ramana. Satya pun meminta putranya ini jangan membenci ibunya karena sebenarnya yang salah adalah ayahnya. Satya meminta Ramana seharusnya ia menanyakan ibunya mengapa ibunya menolak Ramana. कि मेरी समस्या का समाधान क्या है, इस तुम्हें लेके क्यों नहीं गई? Sin diperlihatkan Venkat membayar Babiji untuk menghabisi Ramana. Kemudian polisi bayaran ini membawa Ramana ke dalam gudang. Lalu anak buah Babiji menyerang Ramana. Namun yang terjadi, Ramana menghajar musuhnya satu persatu sampai mereka bertumbangan. Tinggallah Babji, ia menembak ke arah Balu yang sedang berdebat dengan Ramana. Namun Babji ternyata gangster buta. Ramana pun selamat dari Babji. Scene berganti Vasundara sedang di mobil menuju kantornya. Tiba-tiba mobilnya ditabrak truk. Mendengar kabar itu Ramana langsung pergi ke rumah sakit dan ia menunggu kondisi ibunya. Setelah kondisi Vasundara membaik, ia pun melakukan konferensi pers ke media bahwa ia baik-baik saja, hanya patah bahu. Di situ juga Ramana hadir mendengar perkataan ibunya. Saat itu seorang jurnalis menanyakan Vasundara, apakah ia akan melepaskan jabatannya karena rivalnya seperti Das dan Madubala dalam pemilihan mendatang demi keselamatan nyawanya. Lalu Vasundara menjawab bahwa ia sudah terbiasa melepaskan hal yang ia sukai dalam hidupnya. Vasundara pun mengingat masa lalunya bagaimana ia melepaskan putra kesayangannya yaitu Ramana. Setelah Vasundara pergi meninggalkan rumah Satya dan ia tinggal bersama Venkat, Vasundara meminta ayahnya membawa Ramana ke rumah mereka. Namun Venkat meminta Vasundara untuk melepaskan Ramana. Venkat mengatakan bahwa ledakan yang terjadi di gudang Satya dan kematian Linan itu semua adalah rencana Venkat agar Vasundara kembali ke rumah Venkat. Jika Vasundara bersikeras membawa Ramana ke dalam rumah mereka, maka Venkat akan menghabisi Ramana. Oleh karena itulah Vasundara melepaskan Ramana dan menolak Ramana agar Ramana bisa tetap hidup. तो बेटी को छोड़ना मुझे कितना, सिर्फ तेरा बाप है। Lalu jurnalis bertanya lagi, apakah Vasundara telah menelantarkan putra sulungnya menjadi anak piatu? Vasundara menjawab jurnalis itu bahwa seorang ibu tidak perlu harus menjelaskan apa yang telah ia lakukan kepada anaknya. Sekalipun itu dijelaskan, dunia tidak akan mengerti hal itu. Seorang ibu pasti akan melakukan tanggung jawabnya. जाना भी तो नहीं समझोगे, अपना सब कुछ लुटा सकती हूँ। Mendengar jawaban Vasundara, hati Ramana pun sangat bahagia. Setelah selesai konferensi, Venkat mengatakan kepada Ramana bahwa orang yang ingin menghabisi ibunya itu adalah Das. हम और मीडिया दोनों जानते हैं कि ये एक्सीडेंट। Diperlihatkan Pani menanyakan Venkat mengapa ia sangat terobsesi mengeluarkan Ramana dari daftar keturunannya. Lalu Venkat menceritakan bahwa pada waktu itu ia telah memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut. Namun pada pemilu yang keempat, ia kalah karena putrinya menikah dengan kasta yang berbeda, yaitu Satya. Untuk memenangkan pemilu selanjutnya, Venkat harus membawa putrinya kembali padanya dan menikah dari kasta yang sama dengan keluarga mereka.
Lalu Venkat mengatur ledakan di gudang cabai milik Satya dan juga mengatur habisnya nyawa Lenin, di mana saat Ranga menggorok leher Lenin, ia masih bisa ditolong ke rumah sakit. Namun Venkat memerintahkan Narayan untuk memperlambat tujuan ke rumah sakit sampai nyawa Lenin habis di jalan. फिसल रहा है ना की थी इसीलिए वो जीत गई मिनिस्टर भी बन गई Scene beralih Ramana mencari Das. Datanglah Ramana ke daerah tempat tinggal Das. Pada saat itu si tukang goreng menanyakan Ramana akan apa yang dia lakukan di daerah mereka. Lalu Ramana menceritakan bahwa ia mencari Das, orang yang telah mencoba menghabisi ibunya. पकोड़े खाने के लिए Kemudian si tukang goreng membawa Ramana ke markas Das. Saat Ramana di markas Das, tiba-tiba ia langsung diserang beberapa wanita. Kemudian berdatanganlah gangster menyerang Ramana. Lalu Ramana menyerang mereka satu persatu hingga si musuh bertumbangan. Pada saat pertarungan itu, tanpa disengaja, si tukang goreng terkena tusukan di dadanya. Seketika, orang-orang di situ menangis dan memanggilnya Das. Ternyata si tukang goreng itu adalah Das. Kemudian Das mengatakan bahwa ia tidak ada memiliki rencana menghabisi ibunya Ramana. Das hanya punya masalah dengan kakek Ramana. Kemudian Ramana mendatangkan dokter dan ia juga mendonorkan darahnya kepada Das untuk mengobati tusukan di dadanya itu. Lalu Das menceritakan permusuhannya dengan Venkat, yaitu waktu mereka membangun bisnis bersama-sama dan bisnis mereka itu menghasilkan untung, namun Venkat tidak membagi keuntungan 50-50%, tetapi Venkat hanya memberikan 5% keuntungan kepada Das dan ia juga mengusir Das dari bisnis mereka. Mendengar cerita itu Ramana pun tahu bahwa kakeknya hanya memprovokasinya dengan Das dan pelaku yang menabrak ibunya bukanlah suruhan Das. एक फोन लगाओ इसीलिए 2 हिस्से में दूंगा अच्छी बात Diperlihatkan kantor partai Venkat sudah ada perayaan ulang tahun Venkat dan juga akan diadakan perkenalan cucu Venkat yaitu Gopal masuk ke dalam anggota partai dan parlementer. Venkat mencari cucunya namun ia tak kunjung menemukannya. Lalu Venkat menanyakan Narayan yang lagi mabuk di mana keberadaan Gopal. Venkat melihat Gopal ternyata ia telah mabuk. Venkat sangat marah. Ia memukul Narayan karena ia telah merusak calon penerusnya dan calon pemegang ahli warisnya. Venkat tidak tahu lagi bagaimana ia memperkenalkan cucunya itu ke publik dalam kondisi mabuk. Narayan pun membuka mulutnya dan ia jujur bahwa Gopal bukanlah putranya Narayan dan satu-satunya pewaris tahta Venkat adalah Ramana. Narayan dan Vasundara tidak pernah memiliki putra. Narayan pun menceritakan bahwa 25 tahun yang lewat, Vasundara memilih menikah dengan kasta yang berbeda, yaitu Satya. Dan di situ juga hari kekalahan pemilu Venkat. राजगोपाल रख दिया और तब तुम्हारी बेटी खेल खेल रही Vasundara menerima pernikahan kedua dengan Narayan dari kasta yang sama dengan keluarga mereka agar Venkat percaya 50% kepada Vasundara. Namun selama pernikahan itu tidak ada cinta di antara mereka. Di lantai 2 kamar Vasundara yang sangat besar ada 2 tempat tidur dan penghalang yang sangat besar antara Narayan dan Vasundara. Namun Venkat tidak tahu kondisi kamar itu karena usia Venkat tidak sanggup naik ke lantai 2. Setelah pernikahan Vasundara, Venkat menginginkan cucu untuknya. Lalu Vasundara berpura-pura hamil dan ia pindah ke Australia, alih-alih agar bisa fokus mengurus anaknya dan tidak menyusahi Venkat.
Setelah kembali dari Australia, Vasundara membawa seorang putra yang diadopsinya dan Venkat mengira bahwa Gopal itu adalah darah daging Vasundara. Dengan adanya Gopal, Venkat percaya 70% kepada Vasundara. अहंकार नहीं है, बिल्कुल नहीं कहूंगी। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा Saat Ramana datang menemui Vasundara, ia menolak Ramana dan menamparnya. Disinilah Venkat yakin 100% kepada Vasundara. Semua hal itu dilakukan Vasundara demi melindungi Ramana, yaitu putra kandungnya dari Venkat yang ingin menghabisinya. लोगों को मर ही जाना चाहिए, जीना ओए, किसे नाना बुला रहा है? Kemudian datanglah Ramana menanyakan kakeknya mengapa ia ingin menghabisi ibunya dengan menabrak truk. Lalu Venkat berterus terang bahwa ia sengaja melakukannya untuk mengambil simpati dari masyarakat bahwa putrinya telah dihabisi oleh rivalnya di dalam pemilu. Dengan begitu, masyarakat akan memilih Gopal yang telah dipersiapkan Venkat menjadi Dewan Legislatif dan Perdana Menteri di masa yang akan mendatang. के बाद चौथी बार जीतना आसान नहीं है। अरे छोड़ दो। Mendengar hal itu, Vasundara pun berani melawan ayahnya bahwa ia tidak akan menuruti permintaan Venkat lagi dan Vasundara akan kembali ke Guntur bersama putra dan suaminya yaitu Satya. क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये अपराध है क्या? Kemudian Vasundara memegang tangan Ramana dan mereka kembali ke Guntur. Semua keluarga Ramana yang di Guntur menerima Vasundara kembali ke rumah mereka dan mereka sangat bahagia melihat ibu Ramana telah kembali ke rumahnya. Lalu Vasundara menemui Satya yang sedang duduk di kamarnya dengan piring-piring tua, motor tua, dan semua koleksi tua yang masih ia simpan ketika masih bersama Vasundara. Lalu Satya meminta maaf kepada Vasundara atas keegoisannya dan masalah yang terjadi di masa lalu mereka. Dan film pun berakhir. Oke Besti, dari film ini kita bisa ambil nilai positif. Yang pertama, kasih sayang ibu tak terhingga sepanjang masa dan ia bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya. Yang kedua, keserakahan jabatan, keserakahan uang adalah awal mula bencana dalam hidup. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Guntur Karam 2024. Bagaimana komentarmu dengan trailer film yang lebih 50 juta tayangan? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.